Halo semua, di video ini akan dibahas atau diulas gitu ya, materi dari Java Foundation yang diambil dari Oracle Academy untuk section 4, di mana topik dari section 4 ini adalah tentang methods atau fungsi. Nah, di bagian praktis itu nantinya kita akan diminta untuk mengerjakan sebuah program sederhana begitu ya. Jadi ada dua problem sebenarnya, jadi kita diminta untuk membuat dua program Java dengan masing-masing masalahnya begitu ya. Jadi di problem yang pertama ini kita diminta untuk membuat tiga fungsi ya atau tiga metode yang disimpan pada kelas computemethods.java gitu ya. Ini udah spesifikasi metodenya, jadi sudah ada namanya, sudah ada nama parameternya. Kalau kalian masih bingung bagaimana cara mendapatkan nilai untuk masing-masing metodenya, juga sudah disertakan formula atau cara untuk mendapatkan nilai tersebut. Nah, kemudian fungsi yang nantinya disimpan pada kelas compute methods itu akan kita panggil pada driver kelasnya yang bernama test class. Ya, jadi sebelum kita membuat atau mengerjakan task yang pertama ini, yang harus kita lakukan adalah membuat atau menyiapkan project terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan dua file Java. Jadi kalau sesuai dengan arahan yang ada di sini, kita diminta untuk membuat dua file Java. Yang pertama computemethods.java, yang kedua testclass.java. Testclass.java nantinya akan bertindak sebagai driver kelasnya ya, karena dia berisi main method gitu ya. Nantinya ketiga metode yang dibuat pada kelas compute methods akan dipanggil dengan membuat instance ya. Membuat instance-nya di kelas testclass.java begitu ya. Baik, kalau sudah paham apa yang mau dilakukan, mari kita kerjakan, let's go. Ya, jadi tahapan pertama adalah membuat project gitu ya. Kebetulan saya sudah membuat project, kita akan menambahkan dua file Java-nya, compute methods dan test class. Klik kanan di folder src, kalian bisa menambahkan compute methods ya. Ini tinggal di enter saja. Biarkan saja seperti itu. Kita tambahkan satu driver kelasnya test class ya. Oke, ini test class-nya akan bertindak sebagai driver class. Kembali ke compute methods, di bagian kelas ini kita akan membuat tiga metode begitu ya. Nah, ini tinggal kita copy pindahkan ke bagian coding ya. Nanti kita isikan codingnya seperti apa. Jadi yang pertama membuat metode untuk menghitung konversi nilai Fahrenheit ke Celsius. Ya, kita tulis saja dulu. Public, kemudian double F2C, semoga saya tidak salah ingat gitu ya. Nilainya degrees F, ini parameternya ya. Kemudian untuk menghitung nilainya, kalau nggak paham, kita bisa kembali untuk melihat formulanya. Ya, ini rumusnya, 5/9 dikalikan F-32. Oke, F itu adalah nilai Fahrenheit-nya ya, derajat Fahrenheit-nya. Jadi nanti yang dikembalikan adalah 5/9 dikalikan. Nah, karena kita tidak menggunakan F, ya, F-nya akan diganti dengan nilai parameternya. Nah, seperti ini, sudah sama ya. 5/9 dikalikan F-32. Udah, seperti ini saja. Kemudian metode yang kedua itu untuk mencari hipotenus. Ya. Rumusnya ini, C sama dengan akar kuadrat, ya, jumlah kuadrat A ditambah kuadrat B. Namanya ini double hipotenus dengan dua parameter. Dua parameternya A dan B. Gitu ya. Kemudian kita hitung. Nah, untuk rumusnya itu kita tidak bisa melakukannya secara manual. Jadi kita harus menggunakan fungsi ya. Menggunakan fungsi dari kelas math. Nah, kita panggil untuk akar kuadrat kita menggunakan sqrt yang ini ya. Nah, di sini parameternya cuma satu. Jadi akar kuadrat dari nilai yang mau di akar kuadratkan. Nah, karena di sana di rumusnya itu yang di akar kuadrat adalah hasil penjumlahan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka kita berikan kurung dulu. Ya, di sini kuadrat kita bisa pakai math.pow ini untuk kuadrat ya. Kemudian A kuadrat
ditambah math dot pow untuk b kuadrat ya. Bisa juga dilakukan secara manual, jadi a kali a kemudian ditambah b kali b itu juga boleh-boleh aja ya, nggak masalah. Gitu. Ini bisa kita hilangkan sebenarnya kurungnya, nah seperti ini, sehingga tampilannya lebih mudah untuk dibaca ya begitu. Baik, kita lanjutkan ke fungsi yang ketiga atau metode yang ketiga. Di metode yang ketiga kita akan mensimulasikan rolling dua dadu begitu ya. Nah, ini namanya public integer roll. Oke, kita buat aja sama. Public integer roll. Nah, untuk fungsi roll itu tidak ada parameter, jadi sini parameternya kosong. Nah, kita buat simulasinya dulu ya. Untuk mendapatkan nilai random, karena di sana mintanya hasil dadunya kan nanti di rolling secara random angkanya. Jadi kita harus menggunakan kita bisa menggunakan dua cara gitu ya. Tapi di video ini saya akan menggunakan fungsi random yang ada pada kelas random ya. Kita bisa panggil dulu, buat dulu instance-nya random sama dengan new random ya. Seperti ini. Ya kalau merah-merah kita tinggal Alt Enter ini supaya diimport kelasnya sehingga tidak merah lagi. Merah yang terakhir ini karena kita belum men-set nilai return value-nya gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Yang berikutnya adalah mencari nilai randomnya ya. Nilai randomnya itu bisa dicari dengan random.next integer gitu ya. Kemudian kita masukkan parameternya karena di sana dadu itu nilainya tuh punya batasan 1 sampai 6, tidak mungkin di luar itu begitu ya, tidak mungkin keluarnya satu dadu itu keluarnya 7 begitu ya. Jadi kita buat boundnya 6, tapi karena 6 ini nanti kemungkinan nilai atau output dari hasilnya adalah 0 sampai 5, kita perlu menambahkannya dengan 1 sehingga nanti hasilnya adalah 1 sampai 6 gitu ya. Jadi batas bawahnya kan 0 dan batas atasnya 5. Jadi kalau ketemu 0 maka dia akan ditambahkan 1 menjadi 1. Kalau batas atasnya keluar 5, maka 5 tambah 1 hasilnya 6. Jadi sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Nah, ini tentunya belum selesai begitu ya. Jadi kita harus menyimpan nilainya gitu ya. Jadi kita buat dulu, nah ini dice 1 gitu ya, random. Nah, kemudian untuk dice 2 juga bisa kita lakukan dengan cara yang sama, random. Ya, karena cara kerjanya sama begitu. Dadu 1, dadu 2 sama gitu ya. Nah, kalau sudah kita return ya, kita return apa? Dice 1 ditambah dice 2 karena dia hasil penjumlahan dua dadunya gitu ya. Saya rasa sudah ini. Kemudian kita coba kembali ke soal. Nah, di sana dia mengarahkan kita untuk membuat instance dari compute methods dan menginvoke. Menginvoke itu memanggil methodsnya gitu ya. Kita ke test class. Nah, di sini kita bikin dulu fungsi main ya. Nah, kalau kalian menggunakan IntelliJ IDEA, jadi di sini kalian bisa menggunakan shortcut gitu ya. Ada beberapa shortcut yang bisa digunakan untuk mempercepat penulisan coding. Ya, salah satunya public static void main ini kita bisa ketikkan ps vm kemudian di tab, maka dia akan melengkapi dirinya sendiri gitu ya. Baik, kita bikin dulu instance-nya sesuai arahannya. Jadi ini agak panjang ya, saya singkat saja. New compute methods ya, seperti ini. Kemudian kita eksekusi gitu ya. cm dot, nah ini udah manggil metodenya. Nah, ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua untuk hipotenus. Dan terakhir yang ya, rolling in the deep ya. Oke, ini kita perlu parameter karena di sini kita tentukan ada satu parameter ya. Di sini ada dua parameter. Nah, parameter formal dan parameter aktualnya harus kita sesuaikan. Nah, ini harus ada nilainya gitu ya. Jadi misalkan saya masukin 100 gitu ya untuk degrees F-nya, untuk nilai parameternya. Sementara untuk hipotenus saya bisa coba nilai 6 dan 8. Nah, seperti itu ya. Karena butuhnya 2. Sementara roll tidak butuh karena memang di metodenya itu nggak ada minta parameter ya. Kosong. Nah, ini belum keluar nilainya begitu ya. Jadi kita bisa keluarkan dengan menggunakan south atau kita simpan dulu ke sebuah variabel gitu ya. Misalkan karena F2C ini keluarnya double, kita simpan di double gitu ya. Double Celsius gitu misalkan ya. Kemudian yang ini juga double hipo ya.
hipotenus. Nah, seperti ini. Kemudian untuk rolling kita bisa, ini kembaliannya integer, jadi kita bisa bikin roll dice. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, ini udah disimpan tapi belum ditampilkan gitu ya. Tinggal kita tampilkan. Ini tampilkan di bawah saja gitu ya. Ini misalkan 100 ya. Jadi 100 F sama dengan persen double itu F ya. Kemudian kita masukkan Celsius seperti ini ya. Ini error karena bukan print line tapi print F gitu ya. Supaya bisa diformat ya. Kalau nggak print F nggak bisa diformat. Oke, itu yang print F. Kita bisa menggunakan print line juga kalau misalkan ingin gitu ya. Tinggal ditulis saja hipotenus sama dengan, nah ini kalau print line kita menggunakan plus ya, tidak koma gitu ya. Kemudian di sana kita panggil hipotenus. Oke. Untuk roll dice-nya juga sama ya. Kemudian kita bisa tulis roll to dice result sama dengan tambah roll dice. Nah, seperti ini saja. Nah, bagian yang ini perlu kita tambahin backslash n supaya bacanya enak gitu ya. Oke. Kita test drive ya. Kita coba dulu. Apakah ada error? Oke, ini hasilnya 100 Fahrenheit itu sama dengan 37, sekian. Hipotenusnya 10 ya, dari 68 itu hasilnya 10. Roll to dice result hasilnya 11 ya, kemungkinan nilainya 6 dan 5 ini atau 5 dan 6 ya, sama saja. Ya, kurang lebih seperti itu penyelesaian kasusnya ya. Kalau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Dan semoga apa yang sudah dikerjakan di sini bisa membantu proses pembelajaran kalian. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.